lagi bersama saya, anak rantau Urakan. Hari ini alhamdulillah saya kedatangan tamu Mas Gunawan sama Mas Andri. Alhamdulillah teman-teman ini menyempatkan diri untuk berkunjung ke tempat saya di channel Anak Urakan. Hari ini Mas Gunawan bawain saya hadiah, yaitu ikan cupang yang lagi hit dan tren pada hari ini. Mari teman-teman, nanti kita akan kupas tentang ikan cupang. Apa sih istimewanya ikan cupang ini? Sehingga pun istri saya sendiri juga nanyain, Pak, Bapak nggak melihara ikan cupang? Ikan cupang apaan? Gitu, katanya ini lagi hit Pak, lagi booming. Ah, Pak iya, sampai juta lupa harganya. Pak iya, ikan cupang kecil itu jutaan. Makanya ketika lihat teman saya ini, sorry saya ini, Mas Gunawan ini kan, ternyata beliau ini pemain ikan cupang. Oke, teman-teman, nanti kita akan ulas tentang ikan cupang. Apa aja sih keistimewaan ikan cupang? Apa sih yang bikin ikan cupang ini diburu para kolektor, para penghobi? Ada berapa tuh? Ada hadiahnya nih? Tiga. Ada 3 ini. Tipe Giant ini. Ini jenisnya tipenya apa? Giant. Yang ini tipenya Giant juga, ini Giant Water Tower. Ini sama jalannya kuning yellow. Yang satu lagi Mas, Ini ikan yang lagi hit nih, blue rim. Dia buat Blue rim ya? ngembangin jamur Thailand. ada blue rim, ada blue rim Thailand ini jadi lagi impor ini. Ada nggak lihat videonya sertifikatnya? Dilihat Ini blue rimnya ada 2 jenis ya, ada yang lokal, ada yang apa? asli Thailand. Asli Thailand ya. Ini saya dikasih hadiahnya yang asli Thailand nih. Karena tahu kalau saya koleksi itu nggak mau yang apa tanggung-tanggung gitu, karena perawatannya sama, makannya sama, perawatannya sama gitu. Alhamdulillah nih. Mas Gunawan, ini kalau saya dikasih apa nama jenis cupang ini Mas? Multicolor. Multicolor. Ini multicolor galaksi. Ukuran berapa nih Mas? 6 up Udah 7 Untuk 7 dari kepala sampai ya, pangkal ekor. Jadi Sampai ekor. kalau Giant hitungannya tuh ukurannya standarnya dari ujung kepala, mulut sampai pangkal ekor, bukan ujung ekor. Nah, kalau plakat dari ujung mulut sampai ujung ekor itu Ukuran plakat. plakat. ini udah sempat ditawar berapa nih Mas sama kolektor nih Mas? 2,5 kemarin terakhir. 2,5 juta kemarin terakhir. Mas, harga cupang 2,5 juta loh Mas. Giant ukurannya 6 cm. 7 lah itu mau Udah masuk 7. Udah mau masuk 7 gitu hasil saya Mas. Ngasih hadiah ke saya loh. Ini Bro Gunawan ini udah lama nggak ketemu gitu. Karena saya ini penghobi, pencinta ikan, burung. Jadi saya mau dikasih nih. Yang satu, yang ini jenisnya apa Mas? Yang lagi hit juga nih Mas? Yellow base. Ini yellow base. Ukuran berapa nih Mas? Itu 6 juga, 6 up juga, 6 ini up 6,5. juga, 6,5. Kira pasaran harga berapa nih Mas? Kalau yellow gelap. Kalau ya, yellow bisa ini lah gelap. nyampe 1 udah, 1 lebih dari ini. Sampai 1 juta lebih. Ini Karena itu tipe Giant. tipenya Giant ya. Mas lagi nih, saya nih sama Mas Gunawan. Ini apa? Blue rim. Ini blue rim. Dari Thailand. Dari Thailand. Ini ada sertifikatnya ini. Ini boleh dilihatin ke kamera nih Mas. Dari Thailand. Boleh dilihatin ke kamera sertifikatnya ini. Tuh, masih ori. Masih ori. Impor. Impor nih, blue rimnya nih mau dikasih ke saya nih.
Ini pasaran harganya berapa nih Mas? Ukurannya apa? M ya nih? Itu masih M-min. Masih M-min. Jadi kalau Thailand lebih kecil. Ukuran M lokal dengan Thailand beda. Kalau untuk yang Thailand lebih kecil ketimbang yang lokal walaupun sama-sama ukuran M. Oh, berarti ukuran M-nya lokal sama ukuran M-nya impor Thailand itu beda ya? Jadi size-nya itu lebih kecil ya yang impor ya? Dari segi warnanya ini juga ya Mas ya? Untuk warna. Jadi untuk yang Thailand, impor kita Thailand. Kalau Thailand biasanya dari tulang beda tulang ikan. Dari kepala itu udah beda, kelihatan beda. Kalau yang untuk lokal biasanya ngerucut apa sih tipis. Tapi kalau untuk yang apa Thailand ini enggak ada gepeng dia, udah gede tulangannya. Dan untuk dari segi warna putihnya lebih bersih. Putih lebih body. Ini bisa jadi referensi bagi teman-teman yang penghobi ikan cupang nih, blue rim. Lihat nih jenis apa ciri-cirinya, jangan sampai tertipu antara Thailand dan lokal. Kita dijelasin sama Mas Gunawan. Ini pasaran harga berapa nih Mas? Kalau yang Thailand di 700 sampai up aja itu. 700 mungkin sampai enggak terhingga ya. Iya. 700 sampai enggak terhingga, tergantung yang suka dengan jenisnya blue rim. Kenapa sih Mas? Itu kan cupang ini sampai harganya sampai jutaan gitu. Saya pun juga kaget nih ya kan. Sampai yang tahu tuh istri saya gitu. Istri saya tahu Pak kenapa melihara ikan cupang dari gitu kan. Cupang gitu kan. Kenapa yang bikin mahal ini apanya gitu. Ukuran Mungkin ikan cupang sekarang berbeda kali dengan waktu kita kecil dulu. Kalau ikan kecil kita dulu kan cuma satu warna ya, biru-biru semua, putih-putih semua. Ya kalau sekarang ini kita udah ada variasinya, ya kita juga berterima kasih kali ke orang Thailand yang mungkin bisa bikin bisa membuat kombinasi warna ini gitu ya. Karena kalau buatan kita ya Avatar itu asli Indonesia. Avatar asli Indonesia. Jadi ada jenis-jenis yang apa yang hit itu apa aja sih sekarang? Ya paling Avatar, multicolor, terus blue rim, yellow bed. Iya. Untuk mungkin berikutnya bakal rame itu gold yang ada warna gold, silver yang bakal booming lagi nih tuh bagi teman-teman di rumah ingetin ya bakalan booming nih. Ya siap-siapin tuh dan cupangnya gold sama silver yang akan mau booming ini kan. Ini bocoran dari mana nih Mas? Kok tahu bakalan booming gitu loh Mas? Itu dari breeder mereka juga udah siapin semua. Jadi mereka apa itu info juga dari pemain kontes lah yang bakal diadain yang apa pasti itu bakal booming gitu. Pemain kontes tuh. Jadi ada berapa kriteria sih ikan cupang ini Mas gitu? Ada sekedar penghobi aja ada bagi ikutan ada kolektor ada yang hobi kontes juga ada. Kalau kolektor biasanya itu dicarinya itu ikan cupang seperti apa sih yang banyak sekarang ini? Biasanya kolektor itu ngambil ikan cupang yang aneh, yang unik, dan besar. Nah, contohnya gitu. Ini termasuk nih yang di Uber kolektor nih. Iya, karena bingungnya udah melebihin yang ada di pasaran. Biasanya ini udah nggak ada di pasaran. Paling 1-2 di counter itu yang pegang gini. Cuma 1-2. Ini berarti saya termasuk kolektor juga nih walaupun ini saya dikasih loh. Untuk bangsa sih sebenarnya satu kolektor pun juga macam-macam sebenarnya. Untuk kolektor juga mereka ada yang lihat warna yang penting blok udah muncul semua ukuran gede bisa. Terus ada juga kolektor yang dia apa sih warna imbang semua termasuk kategori kontes lah, warnanya bagus, siripnya bagus, nggak ada yang minus, sempurna lah, bulat. Itu juga ada kolektor yang ngambil yang untuk kayak gitu. Nah untuk warna-warna sih masing-masing beda-beda kolektor sih. Ya, kesukaan dia gitu kan. Tapi untuk pada umumnya itu ukuran warna ngeblok ataupun warna pam bagus. Pamnya bagus. Itu
Di terahnya lah itu ya, Ya. terahnya. Kalau kita sebutnya genetik. Genetiknya bagus, Iya. rata gitu ya. Kalau untuk apa hobi kontes gitu, ada bocoran nggak mas? Gitu. Apa sih kriteria penilaian juri-juri itu di kontes itu gitu? Ya dari dilihatnya biasanya anal, dorsal, dasi semuanya termasuk warna. Anal, dorsal, dasi, sirip, iya, dan dasi. Oh, Terus ada dari istilah-istilah itu di Cupangnya setelah tahun gitu. Sirip, anal itu apa sih? Anal ini nih. Oh, Coba turun. anal itu apa gitu? Ini bagian ininya nih anal. Bagian bawah ya, bagian bawahnya ini anal nih namanya. Gitu. Biar yang kita teman-teman di rumah yang mau coba hobi ikan cupang biar paham gitu kan. Biar ngerti nih mas. Saya pun juga belum paham nih ikan cupang. Ternyata banyak istilah-istilah ikan cupang ini. Dan warnanya itu harus seimbang. Kalau emang dia sirip atas Nah, 2, di ekor harus 2, di sirip juga 2, di badan 2. jadi harus balance imbangnya. Balance ya, sirip atasnya itu warnanya 2, Iya. bawahnya 2, Iya. tengah apa sirip ekornya 2. Iya. Nah berarti kalau misalkan 5 ya semuanya harus 5. Kalau bisa 5, itu udah pasti juara gitu kan. Ya itu juga ada lagi dilihat lagi. Nah, dari- kalau seandainya tuh kan kalau 5 sama 5 warna diadu gitu kan. Biasanya dilihat juri itu apa sih? Gitu. Mana sih harus menangin gitu? biasanya potongan dari warnanya itu tuh. Kadang kan ada yang dari atas sampai bawah itu lurus. Jadi itu juri sih yang jeli. Yang jeli yang lihatnya gitu. Kalau kita kan cuma lihat kriteria udah bisa masuk, terserah masukin aja kriteria itu. Biasanya nih mas, kan namanya dari petani itu kan, berapa persen sih yang biasanya masuk ke tiap kontes gitu kan? Berapa persen sih, misalnya dari anakan itu ada 300 gitu kan, ada 300 itu biasanya berapa persen sih kira-kira masuk ke tiap kontes gitu tuh? Paling kalau yang bagus ya, kriteria bagus paling 10%. Tapi kalau yang kontes untung-untungan Untungan kan? Kita pernah nge-break adalah 300. 300 Pas anakan. kita angkat, yang sudah diangkat tuh ada untuk diangkat itu ada hampir 200. Itu cuma 1 yang masuk kontes. Satu dari 200, 1 yang masuk kontes. Wajar dong harganya mahal karena kan barang itu spesial lah gitu kan. Dan dia cupang itu kan bawa genetik kan. Kalau genetiknya udah bagus pasti ke bawahnya bagus. Pasti ada dah yang masuk ke kriteria juga. Jadi karena pertama itu dari ratusan paling bagus itu rata-rata 1 ya. 10% itu 10% yang bagus dan bagusnya. Terus ya kalau untuk Giant ini, mas nih, tadi kan untuk kontes ya, kan kolektor tuh hobi Giant ini gitu kan, Giant. Ini juga dari indukannya Giant juga apa? itu Giant semua, cewek cowok Giant. Cewek cowok Giant Karena bisa. yang bisa dikatakan Giant itu harus udah BO 5,5 up itu bisa dikatakan Giant. Kalau di bawah masih baby, yang baby Giant. Wow, di bawah 5 ke bawah itu Masih baby. masih baby. Ya. Jadi Giant atau disebut plakat kan, kalau itu juga itu jenis plakat bukan Giant. Itu kalau udah 7 lebih Ini apa? Iya 7. Ini jantan ya? ini jantan. Ini jantan nih, laki. Ini Cina. betinanya. Ini kalau dikawinin ya, atau disulangin, dikawinin nih, itu anaknya itu bisa keturunannya Giant juga berarti ya? Giant itu pasti. Itu berapa persen mas dari misalnya anaknya 300 gitu, biasanya kan Ya, paling pasti 10% ada. itu yang bagus ya. Oh, tetap 10% anaknya itu yang bagus, yang Giant juga ya 300. Jadi wajar harganya itu spesial juga gitu kan. Ya teman-teman, kita kupas semuanya tentang koi ini. Nah, kita kembali lagi yang ke Blue Rim. Blue Rim ini rata-rata ukuran maksimalnya itu berapa? M Di Thailand. Iya, M itu paling nyampe 5 cm sampai 5,5 dah.
Thailand ini punya ya. Iya bisa, tergantung kan kita ada beberapa orang kan yang beda-beda ya, kita kan juga referensinya banyak, ada yang putir katanya untuk ngejar warna, cacing buat ngejar gede, ada beberapa macam tuh orang yang nemu ngejar warna. Iya. Tapi selama ini Mas bermain cupang nih gitu kan, yang bikin warna paling cepat itu apa sih rata-rata gitu? Biasanya kan orang kan ada riset tuh, oh saya kasih makan kecu misalnya warna paling keluar sebelumnya, kita kasih makan apa lain-lain. Paling cepat itu apa sih sebenarnya gitu? putir sama udang luar. Putir sama udang yang paling cepat tuh udang, karena karotinnya itu tinggi sama berarti kayak arwana itu ya. Arwana saya itu juga makan udang. Ini dia kasih isu yang udah pas Ya dari ini buat teman-teman harus apa sih, hati-hati kalau encu ya, atau encu bisa mati. Jadi encu yang masih baby lah kalau itu, belum yang keluar hitam banget. Kalau yang udah keluar hitam banget keras itu ikan makan bisa mati. Oh, jadi berarti kalau kecu itu nggak boleh dilihat dulu ukurannya berarti ya. Iya. Cuma ngeliat kecu ukuran seperti apa itu? Yang udah mulai keras ya tuh. kan kelihatan kan yang di sini keras kan kelihatan itu yang sini keras. Nah itu Masuk jangan. pundaknya itu Ya, keras itu. hitamnya beda. Hitamnya itu makin kerang apa Iya, makin kerang. pudar? Iya, Makin kerang. kerang. Yang kurang loh. Hitamnya kurang. Ada lagi trik tuh trik dari Mas Gunawan, Mas siapa sih, Mas? Andri. Mas Andri tuh ngasih makan kecu tuh jangan terlalu jangan yang sudah dewasa, mengakibatkan kecupan kita mati. Jadi cepat dari yang muda ya. Udah macam ada perempuan aja yang muda gitu. Aduh, ternyata cupang pun nyari makan yang muda gitu. Enggak orang aja berarti ya. Putir juga Ya hati-hati kalau putir. Putir juga harus yang merah. Kutu air. Nah, Kutu air itu harus cari yang benar-benar yang merah. yang bagus. yang merah yang bagus. Terus Yang merah. Terus untuk bukan kutu air itu merah Mas gitu. Biasanya kalau jalan-jalan di negara itu kan agak merah ada. oh, karena merahnya udah pudar-pudar itu ya. Jadi dia mau mati kali itu kutu airnya. Iya. Banyak trik-trik mendatangkan cupang ini. teman-teman. Jadi kalau ngasih kutir ya yang dewasa kutirnya yang merah. Kutir itu kutu yang air. gede, iya, kutu air itu yang lumayan gede, yang merah. Kalau kecil takutnya masuk, mereka nggak lihat kan, masuk ke insang bisa mati. Kebanyakan giant yang kejadian kayak gitu. Kebanyakan giant, berarti saya harus waspada dong ini. Ya. Tadi kasihnya giant semua ini. Kita harus waspada ini. Jadi kita harus perhatiin tuh. Biasanya kalau seandainya cupang ini sakit, ya kan? Saya kan namanya saya belum pernah merawat cupang, ya kan? Karena saya juga belum meneliti cupang ini seperti apa keunikannya. Itu apa sih yang kalau arwana saya paham, kalau dia sakit itu kelihatan gitu, dia cuma diem, geraknya nggak luas gitu kan. Nah, tapi kalau nafsu makannya kurang, itu arwana nafsu makan kurang. Kalau cupang ini kelihatan dia sakit, belum sakit gitu. Sama nafsu makan kurang. Muncul biasanya muncul. Oh, Dia dari muncul. siripnya itu ekor itu mekar gitu. Nggak Muncul melebar, ya? muncul aja. aja. Kalau udah muncul biasanya lama-lama nggak mau makan. nah, Nggak mau makan biasanya. Biasanya sih macam-macam penyakitnya. Yang namanya penyakit sama aja lah semua ikan gitu kan. Jadi satu bisa jamur, kalau jamur di sisik sebenarnya kelihatan agak tebel, putih agak tebel gitu kan. Kalau di ikan yang warna putih juga putihnya agak beda, masih kelihatan. Kedua, terus kalau itu bisa disembuhin paling pakai garam ikan, obat biru dah, itu aja. kayak bleach gitu ya. Nah, Kalau kita gelap nggak gelap, kita kena mata. terus untuk ada lagi yang agak bahaya, sisik nanas. Si nanas kayak kutu jarum gitu ya. Jadi itu sisiknya segar, sisik di badan Oh, sisiknya itu keluar dari badan itu ya. ya, segar semua. Itu sebenarnya penyakitnya di dalam kulit, Dalam di kulit. dalam. Iya, dia Itu nggak juga bisa bengkak. buang air. Buang air nggak bisa, ya terus makan juga nggak mau gerak kan. Nah itu juga memang paling susah itu 90% mati kalau ya. 90% mati. Yang Cuma- menyebabkan itu itu kan berarti Penyebabnya, penyakit parah itu ya, kan. penyebab. Yang menyebabkan sisiknya itu apa keluar dari badannya itu Jadi bengkak di badan. penyebabnya itu kalau
sisik nanas biasanya muncul itu karena dia makan sisa makanan. Sisa makanan bisa penyebabnya itu. Cacing yang nggak sisa makanan dia makan. Jadi makanan itu udah busuk lah. Ya, itu ya. apalagi Udah nggak seger. kalau kita kasih makan cacing, kita nggak bersihin dalam waktu 2 hari aja, itu sering kena sinar keluarkan bakteri itu juga bisa. Terus untuk pengolahan cacing dari ya, kurang bersih. Kalau biar aman sih, kalau kita beli cacing kan ada yang cacing beku ataupun cacing darah lah itu kalau bisa sih tetap kita cuci, disaring lah, dicuci dulu. Kalau kita bahkan pakai suka dicampur dulu obat biru kita cacing itu kita coba. Jadi triknya itu cacing kasih obat biru dulu. Iya. Biar jadi aman ikannya. Iya. Dapat lagi itu teman-teman ya kan. Jadi ada trik-triknya untuk ikan cupang. Untuk air pun juga bisa menyebabkan ini penyakit ya. Kandungan air kan beda-beda lah ya. Jadi kalau air pump itu agak berbahaya. Kalau saya bilang berbahaya. Favorit ya, bahaya. Ya. Ikan apapun air pump itu Ya. dihindari. Jadi kalau bisa air dindapin. Malaman gitu ya. Malam dindapin, baru boleh dipakai. Kita banyak kupas tuntas nih teman-teman, ya kan, biar kita nggak kecolongan nih melihat ikan tupak, karena saya juga baru ini juga dikasih sama Mas Gunawan ya. Kendala-kendala yang dihadapin selama ini Mas Gunawan koleksi, Mas Gunawan juga dagang ya ikan tupak ini ya. Dagangnya di mana sih Mas? Pasar Godland, Karawaci, Palem Semi, Tangerang. Pasar Godland, Karawaci, Pasar Semi Tangerang. Itu nama konternya apa nih Mas? Beta Twin Boy. Beta Twin underscore boy. Beta Twin underscore boy. itu buat IG. Itu IG saya. Kalau toko kan itu pasar kebetulan kan belum lama. Ada beberapa yang memang belum pasang ini. Kita juga belum pasang. Nama tokonya apa gitu kan? Tapi Beta Twin. Nah, nanti bisa dilampirin aja Mas nomor WA-nya nanti. Kalau viewer yang mau nanya mau nyari tuh biar nggak ketipu gitu kan. Karena kan banyak pedagang-pedagang gitu kan. Bukan kita jelek-jelekin ya, oknum gitu kan. Kadang-kadang kasihan yang pemula-pemula main ikan cupang gitu kan. Makanya kita yang itu ya di lelangan, kita juga pernah kan ikut lelangan. Dia tidak melampirkan misalkan ukuran yang sebenarnya. Kalau misalkan kita lelang sih kita usahain untuk ikannya itu digaris dulu pakai penggaris ya. Ini kan ini ikan, ini penggarisnya ya. Sebenarnya ada. Karena kita beberapa kali ikut lelangan juga gitu. Kena juga, jadi sekarang untuk lelang online. Kena Dulu kita pertama ada yang lelang online karena di IG rame, kita lelang online juga ikutan. Nah untuk S kan untuk plakat ada M, S gitu kan, atau S plus, M min gitu kan. Nah saat di video atau di gambar kan kelihatannya gede karena zoom foto gitu kan. Kita nggak tahu ukuran aslinya. Mereka sebut kita ya percaya karena kita sama-sama main lah membutuhkan. Mereka sebut M, begitu nyampe S kita komplain, akhirnya dikurangin harga. Ada yang mau syukur mau, tapi ada juga yang nggak mau, itu yang kita kecewa. berarti hati-hati juga kita main di online itu juga hati-hati juga, banyak oknum juga teman-teman. Kalau saran saya lebih baik kita datang langsung ke counter gitu kan, datang langsung kita lihat ukurannya. Tapi insya Allah nih teman saya Mas Gunawan udah lama berteman sama saya, insya Allah nih pedagangnya jujur ini. Waktu kita di bank pun juga udah jujur ini. Jadi kemana-mana pun pindah bank pun saya diajak terus nih. Kerja pun saya diajak terus sama Mas Gunawan. Jadi intinya itu kita tetap kejujuran itu utama yang sebenarnya, gitu. Jangan sampai pelanggan kecewa, ya kan? Jangan sampai para kolektor yang mesen ikan cupang sama Mas Gunawan sama Mas Abah tadi Mas Andri itu jangan sampai kecewa gitu. Jadi teman-teman mudah-mudahan ini menjadi
referensi buat teman-teman pecinta ikan cupang ataupun bagi teman-teman yang mau memulai hobinya ikan cupang. Jadi jadikanlah konten saya ini jadi referensi teman-teman, karena banyak para pedagang itu oknum, kalau saya sebut itu oknum. Yang pedagang sendiri pun juga ditipu sama pedagang gitu, apalagi kita. Pedagang sendiri ditipu sama pedagang, apalagi kita baru mulai hobi gitu kan. Itu keluh kesahnya pedagang ya gitu. Kita butuh barang, atau cepat-cepat pengen nyari ya kan, bagi lewat online gitu. Iya. Akhirnya kecewa. Kita juga pernah beli terumbu karang online, yang datang tuh terumbu karang plastik. Kita nggak mau pusing, mungkin mereka butuh uang gitu kan, ya udahlah. Jadi itu teman-teman, bincang-bincang kita tentang ikan cupang dari Mas Gunawan, dari Mas Andre. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman subscribe-nya dan tonton terus channelnya juga. Channelnya apa? Anak Rantau Urakan. Ini saya sengaja nih, kalau saya bukan kenapa saya bikin konten anak Rantau Urakan. Jadi saya tuh nggak pernah serius. Saya mau ketemu ngobrol sama siapa aja nggak pernah serius. Jadi yang penting nggak pernah urakan aja ya kan. Yang penting tetap kita itu jujur ya kan. Tetap ibadah jalan ya kan, intinya itu. Jadi mudah-mudahan Mas Gunawan usahanya sukses nih Mas. Mas Gunawan, Mas Andri. Mudah-mudahan dari dua dari subscribernya anak ini bisa hubungi langsung ke Mas Gunawan atau Mas Andri gitu. Iya. Oke teman-teman, terima kasih. Iya. Alhamdulillah.